Sebelum ibadah, ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman, kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, kembali lagi di channel In Jesus. Bersama aku Andris, Aku Angel, aku Iren. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa kan? Aku lagi agak sedih nih, Ren. Sedih kenapa tuh? Nggak tahu, pokoknya aku sering sedih deh. kamu gak boleh sedih dong, kan Tuhan Yesus udah kirim penghibur buat kamu, yaitu Roh Kudus. Oh iya, hari ini kan hari pencurahan Roh Kudus ya, berarti kita harus selalu bersuka cita. Betul banget tuh, jadi teman-teman yang di rumah gak boleh sedih ya. Kita harus bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Sebelum mulai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Berkati teman-teman kami yang mengikuti ibadah online dan orang tuanya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, Roh Kudus sudah dicurahkan loh atas setiap kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Biarlah roh
dituai, tanggalkan segala beban, terus saya melintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Teman-teman, bila roh Tuhan ada di dalam kita pastinya harus selalu bersuka cita dong. Ayo kita sama-sama menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Tuhan Yesus. Teman-teman, kalian tahu gak sih buah-buah roh apa aja? Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan.
Mari kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, tolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, dawatanmu, Allah penuh. Kau terutama di hidupku, berjalan, berjalan, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawakanku, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami bisa menjadi tema dalam kehidupan kami. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semoga apa yang diajarkan oleh firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini gak terasa loh kita sudah sampai di hari kenaikan Tuhan Yesus. Maksudnya apa sih Tuhan Yesus naik? Cuman satu aja. Tuhan Yesus naik ke surga. Nanti deh Roh Kudus yang akan turun. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus naik, Alkitab bilang murid-murid semua menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Lalu malaikat berkata begini, "Hei kamu, orang-orang Galilea," pada waktu itu ya, "mengapa kamu melihat ke atas? Yesus yang terangkat naik ini satu hari nanti akan turun kembali. Turun kembali dek. Dan menjemput kita semua." Poinnya adalah, hanya murid. Catat, hanya murid yang bisa menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, tapi juga hanya murid yang bisa menyaksikan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali menjemput kita semua. Nah,
Oleh sebab itu, sekarang kamu fokus ya. Fokus. Tuk, 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 tuk. Fokus sama cerita firman yang akan kakak sampaikan. Nah, ceritanya gini. Ada 4 anak yang main dalam satu geng. Wah, geng apa itu Kak? Geng kelompok main, teman-temanan, geng bareng nih. Wah, 4. Nah, dari 4 anak tersebut, ada satu, ting. Satu orang ini dek, satu hari dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar cerita tentang bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit. Dan lalu dia mendengar cerita, Yesus itu naik, terangkat. Jadi ini kan kita kalau lagi ngomong sama orang kan tatapnya kan mata sama mata. Sama nih ya. Nah waktu Yesus terangkat, itu lama-lama dari posisi kepalanya begini nih, sama. Karena yang diajak ngomong itu terangkat, otomatis nih matanya kan ngikutin. Loh, kok lama-lama ini kepalanya juga naik? Nah, terus ngelihatnya jadi ke atas. Itu artinya terangkat. Yesus disaksikan oleh semua murid-muridnya naik terangkat. Nah, nih anak ini namanya Antoni Junaidi AC. Dia lihat, dia dengar cerita itu, lalu dia bilang, wow, hebat ya. Ada manusia yang mati, ternyata dia adalah Allah. Dan gak cuman itu, Allah yang mati itu hidup. Lalu naik terangkat kembali kemana? Ke sorga. Dan yang menyaksikan murid-muridnya. Kalau aku mendengar cerita ini, berarti aku juga menjadi saksinya. Aku menjadi saksi akan pendengaran tentang cerita ini. Berarti aku adalah murid. Nah, kalau aku muridnya, kalau aku menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga melalui Alkitab, maka satu hari lagi dia turun dan aku menjadi saksi melihat ketika dia datang kembali. Karena aku muridnya. Untuk jadi murid, berarti cuma satu aja deh. Jangan jadi serupa, segambar, mirip dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaruan sikap, cara pikir, cara ngomong, cara bertindak. Sehingga kita bisa bedain. Karena kita murid, kita bisa bedain. Ini benar apa enggak ya? Tuhan berkenan atau enggak? Ini yang kita bikin ini sempurna di hadapan Tuhan atau sempurna di hadapan manusia? Itu murid deh. Bisa membedakan. Kenapa bisa bedain Kak? Karena enggak serupa dengan dunia. Kalau serupa dengan dunia, enggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang benar. Tapi berubah oleh karena serupa dengan Kristus. Itu murid. Kalau berubah serupa Kristus berarti Antoni Junaidi memutuskan untuk tidak lagi jadi orang yang suka membuli orang lain atau suka ngeledek orang lain. No way. Kalau sebagai murid dengan pembaruan yang berubah, sikap yang berubah, nggak serupa dengan dunia. Dunia bilang begini, boleh kok ngebully orang lain, boleh. Oh, tidak. Aku tidak serupa dengan dunia. Aku nggak mau membuli orang lain. Lalu, kalau orang serupa dengan Kristus, berarti udah nggak kepengen nyontek.
Nyontek itu kan mencuri jawaban. Jadi udah gak mau nyontek lagi. Kan dia gak serupa dengan dunia. Orang dunia bilang begini, boleh kok nyontek, gak apa-apa. Oh no. Sebagai murid, tidak serupa dengan dunia, maka aku tidak akan menjadi pencuri jawaban. Aku gak akan menulis jawaban yang tidak berasal dari apa yang aku pelajarin. Aku akan menulis jawaban dari apa yang aku dapat, aku mengerti dari apa yang aku baca. Itu murid. Selain murid di dunia dituntut belajar sungguh-sungguh, murid Kristus apalagi enggak cuma belajar sungguh-sungguh, tetapi juga jujur. Next, sebagai murid enggak suka berantem, enggak suka. Kalau murid yang serupa dengan dunia kerjanya tawuran, berantem, ngegeng-ngegengan, adu kuat, adu kuasa, adu jago. Tapi murid Kristus enggak begitu. Murid Kristus itu bukan jago berantem, tapi jago ngapain? Jago bikin orang-orang saling bersahabat. Jago bikin orang-orang mengalami Kristus. Jago bikin orang-orang menjadi murid Kristus. Itulah arti kenaikan Tuhan Yesus. Membuat kita menjadi murid. Menjadi murid tidak serupa dengan dunia. Menjadi murid serupa dengan Kristus. Membawa banyak orang untuk datang kepada Kristus. Kakak tanya sekarang, siapa di sini yang mau jadi murid Kristus? Angkat tangannya. Satu aja boleh nggak Kak? Dua aja. Ya, angkat tangannya. Oke? Ya. Tutup matanya. Sampai angkat tangan gini nggak aneh Kak? Nggak aneh. Kan kita lagi mau doa. Nah, angkat tangannya. Tuhan Yesus, aku mau jadi murid-Mu. Aku mau kenaikan-Mu Tuhan, yang disaksikan oleh para murid akan menjadi kesaksianku juga. Dan aku rindu melihat-Mu Tuhan, turun kembali ke dunia ini. Dan aku menyaksikannya karena aku murid-Mu. Dan biarlah Engkau berikan aku kuasa untuk tidak serupa dengan dunia ini. Supaya dengan demikian, cara pikirku berubah, cara bicaraku berubah, sikap tindakanku berubah, hatiku baru. Dan orang lain melihat perubahanku. Aku bisa bawa mereka untuk jadi murid-Mu. Serupa dengan Kristus, tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku murid-Mu sudah berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Teman-teman, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan sampai hari ini saya dan teman-teman dan kakak-kakak masih bisa berdoa kepadamu Bapa, masih bisa mengucapkan kata-kata dan lain-lain Tuhan, untuk kesehatan, semua sukacita dan sejahtera yang Kau beri sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang saya mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara saya Tuhan, bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Indonesia Bapa, berikan Indonesia damai sejahtera, sukacita, berkelimpahan dan berkat-Mu Tuhan. Berkati Indonesia, tutup bungkus Indonesia di dalam tangan-Mu Bapa. Biarkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi Tuhan Yesus. Jauhkan Indonesia dari segala bencana alam, dari segala sakit penyakit, pandemi, dari segala kemiskinan, krisis ekonomi dan lain-lain, apapun itu yang buruk-buruk yang bukan daripada-Mu, jauhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia Engkau pulihkan Tuhan Yesus sekarang ini Bapa. Berkati Tuhan agar pandemi di Indonesia cepat berlalu Tuhan Yesus. Kami rindu semuanya Tuhan seperti semula Bapa. Engkau mendengar isi hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya mau berdoa juga Tuhan untuk sekolah-sekolah di Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan walaupun sekolah sekarang sedang online Bapa. Berkati Tuhan agar kami tetap bisa belajar dengan baik dan tetap fokus mendapat nilai yang berprestasi Tuhan. Engkau tutup bungkus kami Tuhan walaupun di rumah Tuhan, segala kegiatan gereja, sekolah, apapun itu Tuhan. Engkau berikan kami jiwa yang dengar-dengaran Tuhan. Jauhkan kami dari segala rasa malas, rasa lupa akan tugas atau lain-lain Tuhan. Berkati sekolah kami Tuhan agar kami sebagai anak-anak-Mu bisa berhasil di sekolah Tuhan, berprestasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menutup bungkus kami dan membimbing kami Tuhan dalam setiap pelajaran Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan termasuk sekolah minggu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemimpin-pemimpin gereja dari pendeta, wakil dan lain-lain Tuhan. Berkati Tuhan agar mereka bisa menjadi saluran Tuhan akan isi hati-Mu Bapa kepada jemaat-jemaat ya Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan Yesus agar bisa mengajar kami sebagai anak-anak-Mu menjadi lebih baik lagi dan menjadi generasi Yeremia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati juga kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan agar bisa menjadi garam dan terang dunia Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala perkembangan zaman yang buruk-buruk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau membimbing kami Bapa di setiap langkah kami dan apapun yang kami lakukan itu semua karena nama-Mu Tuhan, untuk-Mu dan bukan untuk manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, saya ingin berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga di Indonesia Tuhan, dari manapun mereka Tuhan. Berkati Tuhan agar keluarga di Indonesia bisa mengenal Engkau Tuhan, yang belum mengenal Engkau, yang sudah mengenal Engkau agar semakin dalam lagi dan semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus. Berkati Tuhan agar keluarga Indonesia menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera, sukacita dan berkelimpahan Tuhan. Jauhkan dari segala masalah Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jika mereka ada masalah, Engkau pecahkan masalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada di setiap rumah Tuhan, membimbing kami Tuhan, orang tua dan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus setiap keluarga Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati anak-anak Indonesia Tuhan agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi anak-anak yang prestasi, yang bisa menjadi anak-anak terang dan garam dunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus segala hal yang terjadi di hidup kami Tuhan Yesus, semua kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dan turunkan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penghibur yang selalu membimbing kami. Kau sangat baik, sungguh teramat baik Bapa. Kami semua bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Bapa. Berkati Tuhan apapun yang kami dengar hari ini, apapun yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita akan siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kalian, arahkan hati kalian sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat hidupmu terus naik dan tidak menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.